Hi, my name is Hannah, and you're with the Sip Sip Show. Contoh ini kita lamsam bayar sama itu kereta lah yang mau balik di sana. Kadang-kadang bayar katanya mau beratus lah kita bayar tuh orang. Kalau setakat dia 10-20 ringgit begitu memang tidak kita boleh pergi sana lah. So paling less itu kalau kau ada 400 boleh jalan dulu pada masa 400. ya. Sebab dia naik, dia bawa kamu, dia Grabel. turun kosong Iya kan? betul. Grabel bah. Sebab kau yang minta, kau yang bawa dia orang, bukan dia orang yang menjadi bukan dia orang yang menjadi pirate. Kita yang bawa dia orang. Sebab di sana itu tidak ada pirate. Betul kan Tuan? What's up? Ini adalah selamat kembali ke The Sip Sip Show, menghapus jarak antara komuniti. So, nama saya Igan, Chris. Hari ini kita ada satu macam mana cakap ni? Ada satu, okay, disclaimer. So this is highly foreign for us. Dia sangat-sangat lain dari apa yang kami biasa bikin. Because of kami punya tanggungjawab sosial kepada komuniti kami. Jadi we said yes to helping out this youth forum yang menggabungkan hampir semua political parties di Sabah, and shock lah, memang best. So before that, this episode is brought to you by Globest and Berhad, lightings by Alter, cameras from KIFF, and Chris is there. And yeah, back to the youth forum. The youth forum is, I guess, one of its kind and one of the first in Malaysia to bring these ideas and semua ni orang-orang lah secara fizikal berjumpa. When we were anticipating bergaduh batatak, but everyone was civilized lah time tu. Menghampakan lah, tidak drama. And it was okay lah. It was okay. Everyone was good. Everyone was chill. Very sabahan, satu meja kind of thing. I was hoping for more fire lah time tu, tapi it didn't happen, but it was okay. So there was this one particular person in the roundtable session who had, I don't want to say difficulties, tapi he refused to answer some questions. So kami di belakang ni kan, kami macam kenapa dia begini ni, kenapa dia tidak mau jawab soalan, and why is this happening? We were giving some assumptions lah. So according to the objective of this forum, so kami mau ini, and then what the Sip Sip Show punya duty is to do a post episodes of post event, and to see, because diorang kena bagi sangat pendek masa diorang untuk menjawab, untuk introduce diorang tu siapa, and these are young people in the scene, political scene. So obviously they don't go like yang macam itu all these senior politicians yang sangat gangho, sangat cepat dan to the point. So we understand this is what's going to happen, and so yeah, obviously everyone ada tergagap sikit, terkehel sikit, and we understand. So now is the time that we give them some benefit of the doubt untuk kenapa kau begitu konon. So with us today is Ted Kelvin Sudin. So Ted, selamat datang. Thank you juga. Sebab mau sudi datang sini untuk buat podcast ni yang tunggang langgang. Hujan lah. Damn it. Masuk itu kalau okay, hujan.
Okey. Kau tinggal di mana? Naik air? Sekarang Tidaklah kan? Tunggut pandai banjir kah? dia pandai juga. Ada setempat. Okey, ini dalam manifesto nanti. Anyway, okay. Ya. Potong. Ted, Okay. let's do this. Thanks for being here. Ya, thank you. Kami nampak kau punya performance time the round table, and honestly, saya terpuas hati. Saya mau kasih kau peluang sekarang untuk macam mana? Bukanlah bilang explain kenapa kau tidak menjawab, tapi we want to know because I feel kau adalah seorang yang bukan jawab pakai kata-kata. Mesti ada something yang, because selalu orang yang jadi ketua pemuda ni kan orang sudah sedia respect bah. Dan kami mau tahu kenapa, apa, siapa ini Ted di sebalik apa yang kita nampak di dalam punya sesi kemarin. So Ted, coba kau cerita sikit pasal kau. Ya, oke. Pertama sekali terima kasih sebab beri peluang dan jemput saya di tempat ini. Ship Show. Ya. Okay. So actually kemarin tuh masa kami forum, saya mau kasih sampai yang intro yang lebih panjang. Sebenarnya saya sudah prepare lah, tetapi bila beberapa hari dia beritahu jadwal kan, so agak pendek lah. Dia kata the opening itu 1 orang 5 menit. Jadi saya kata apa mau cari ya, macam mana mau cerita begitu, sangat pendek sangat. Jadi mau cari poin yang lebih pun biasa saya ini bukan orang yang summarize punya orang jenis-jenis yang macam tuh. Oke, so untuk pengetahuan juga semua, saya bukan orang yang background dia politician. Okay. That's why saya mungkin bila berada di gelanggang politik ini memang boleh kelihatan yang seperti gugup ataupun tidak ada pengalaman. Tetapi sebenarnya saya banyak memerhati dan juga berhati-hati di dalam apa yang saya katakan itu, dan mungkin ada beberapa pandangan yang bahwa mungkin dalam wakil daripada Parti MP Sabah, apalagi pergerakan pemuda, sepatutnya tidak boleh dia macam tu. Bagi saya begini, apa yang saya perkatakan itu adalah saya mau berhati-hati sebab orang dengar, dan saya mewakili parti, dan walaupun parti itu memberi kita peluang untuk pergi di sana, tetapi saya perlu berhati-hati sebab inilah cara saya sebagai seorang pribadi. Saya kalau memberi sesuatu ujahan itu, saya tidak mengambil risiko yang backfire kepada orang lain maupun saya punya parti lah. Oke. So itu yang saya beritahu lah. Saya tidak ada background parti. Cuma background saya ini macam saya lebih kepada bukan banyak cakap, ya. Sebab kalau orang kata itu banyak cakap itu kalau kita bagi tugas kan, dia cakap tapi last apa sudah mau buat lah, begitu. Macam tidak tahu apa mau buat. Tapi bagi saya begini, memang saya tidak banyak cakap, tetapi kalau kita diberi tugas atau kerja, saya punya cara begitu, saya akan buat kerja tuh. So apa ini? Saya potong kau sana boleh tak? Aku boleh. Sebelum kau Siap. lanjut dengan perkara-perkara yang sangat advance, saya rasa, saya mau history lesson. Okay. Saya mau tahu si Ted ni dari dulu manusia macam mana. Coba kau cerita sejak kau lahir, pembesaran kau macam mana, kau punya background, kau punya community, kau dibesarkan dengan apa time tu yang kau nampak time kau kecil. Oke, untuk saya punya kelahiran ini, saya pun tidak boleh cakap luar biasa, sebab begini, saya lahir saja itu memanglah saya nampak dunia dan lihat. Sebenarnya saya pernah sempat juga lah melihat yang saya punya beliau dulu ada satu sejak motorcycle. Okay. Dan saya macam lupa mana sudah motorcycle tuh. Okay. That's why begini, sebab saya lahir sebenarnya bukan di kampung saya sendirilah, asal tuh kampung Kromok, tetapi dilahir di tempat lain di kawasan Telupid lah. Okay. Ya, di kawasan Telupid. Oke. So saya bila orang tua saya itu memanglah bekerja kan, sebenarnya asal usul orang tua saya itu sebenarnya daripada kampung Kromok, Kinabatangan bahagian Tongod lah. Okay. So dia biasalah orang susah ini dia berhijrah dan terkawinlah di sana orang sebelah sana itu di daerah Telupid, and then iyalah jadilah saya begitu.
And then kami memang 12 orang lah anak adik-beradik. Kami ada 12 orang. Satu motor. Bukan juga satu motor lah. Oh, maksudnya Satu motor yang boleh kau bawa tu tidak sampai. untuk cari makan untuk ni 12 Itu pribadi. itu mungkin sampai saya ke mungkin yang ke-7 ke-8 lah begitu. Oh, Ya, Ui, oke. dahsyat juga tu. Oke. So dipindikan cerita kami bapak saya balik ke kampung asal dia dan dia bawa kami lah. So di sana saya membesar adalah sedikit boleh nampak yang ada bukan kemewaan sedikit lah, ada kesenangan sedikit ya. Okay. Masa itu pada kami masuk di Keremok itu membina rumah. Okay. Rumah yang diberikan oleh kerajaan pada masa itulah yang Sensaba punya itu. Dia perumahan kan. So ya ada dulu. Dia macam sekarang punya rumah SMJ apa semua tu kah? Saya tidak tahu lah. Tapi dulu ada ini project-project yang Sensaba kan biasalah. Mungkin dia ambil kayu balak dulu di sana, lepas itu dia bikin rumah orang kampung juga. Begitulah yang dulu the story lah. So kami datang di sana baru membangun. Ramai orang yang baru membangun pada masa itulah. Saya tidak ingat tahun berapa itu. So saya sekolah daripada Tedika dan sampai Darjah 6. Ya, actually mungkin sampai Tedika tuh saya merasa sedikit ada kesenangan lah. Bila masuk Darjah 1, so saya merasa macam itulah macam satu kekurangan di sana, macam sangat kekurangan dari segi sumber pendapatan. Ya, bapak saya dulu dia bukan planter, dia bukan pekebun kecil, dia hanya bekerja pada masa itu yang orang kata kerja kampung. Dia kerja kampung. So kita pahamlah kalau kerja kampung ini tidak ada sumber pendapatan yang tetap. Betul. Nah, bayangkan dan hidup sebagai peladang padi bukit. Jadi kami bergantung sumber makanan tuh berdasarkan kalau kami rajin berladang padi kami ada makanan. Dan kalau dia biasa begini 1 tahun 1 kali kan kita menanam padi di bukit. So bayangkan selepas menuai itu kami mungkin ada 3 bulan 4 bulan mungkin boleh merasakan lah boleh makan beras lagi. Tetapi selepas dari itu tidak ada beras. Ya, bukan juga Habis. tidak. Iyalah sebab itu beras padi bukit itu tidak sampai 1 tahun kita mau makan sebab bukannya kita tanam berpuluh-puluh ikar. Ya belah, Mungkin. mau makan. Oke. So, apa yang di situ kan kita cari ubi kayu lah. Ya. So, masa itu kan bila kami punya keadaan seperti serba kekurangan tuh, sekolah pun tidak menentu kadang-kadang pandai lagi berlakon sakit lah, demam lah begitu. Padahal dari bila saya ingat secara pribadi lah dari segi kehidupan saya itu sangat sangat susah dipengaruhi oleh macam sumber pendapatan daripada orang tua sebab tidak dapat sarapan pagi kadang-kadang kan kalau saya pergi sekolah itu kan saya tidak tahu itu gastric so ya dia saya tidak tahu sebab pagi-pagi saya rasa sakit dada lah begitu. Berlakon lagi ni betul-betul sakit tu ni. Iyalah itulah betul-betul. Jadi saya tidak tahu apa itu gastric, apa dugal, nah, biasa begitulah kan. Jadi saya duduk ambil masakan kalau pergi sekolah itu kan setiap pagi lah. Saya ingat tuh. Duduk ambil masa duduk dulu dalam kurang setengah jam kasih reda atau sakit baru saya jalan begitu. Nah, so balik dari sekolah kami tidak mengharapkan ada makanan sampai begitu mentality kami. Kami tidak mengharapkan ada makanan yang dimasak oleh orang tua begitu. Sebab kami paham sudah. Sampai kadang-kadang balik sekolah tuh tidur, motivasi belajar pun macam tidak ada. Ya sebab itu dia sampai kesusahan begitulah. Dan sampai kami round kampung tuh kan minta ubi sana ubi sini. Sampai saya tahu sudah kalau ubi ini ditanam di kawasan ini memang begini dia punya cara. Kalau kita masak inilah yang kita dapat makan. Dan Maksud kau dia bagus atau tidak bagus? tidak bagus. Tidak Ya. bagus. Contoh kalau itu contoh kan kalau kita tanam itu ubi kayu di kawasan yang berbatu-batu macam berbukit-bukit tuh. Okay. Dia punya isi tidak kita nampak yang apa tuh kami bilang lembut lah dimakan. Dia macam keras saja. Kita macam makan buah timun begitu. Yang dia macam tidak ada yang warna putih itu kalau kita nampak kami bilang abuak bah. Ya, saya tidak tahu apa di sini. Oke. So Apa sampai istilah dia? abuak kami bilang Abuak, yang itu. So ubi itu yang maksudnya kalau kau beli di pasar kau masak sedap dimakan kan macam ada sedikit macam span-spannya begitu ya. Macam butter. Ya, macam butter ya. Dia begitulah. Tapi yang saya bilang ini macam kau makan timun, macam yang mentah keras gitu. Biar kau masak, ya. Dia macam isinya tidak sedap. Nah, ada satu lagi kalau sampai orang tua kami bilang kalau yang ini jangan ambil dia punya pucuk ubi ya, dia bilang. Sebab kalau kita ambil dia punya pucuk ubi, kita tanam ubi kan, kami tidak ambil pucuk ubi itu. Sebab kenapa? Dia pahit itu. Itu isi ubi itu akan jadi pahit sebab dia punya getah tuh dia akan turun diresap itu. Getah ubi, iya betul. Sebab itu kalau kami tanam padi apa itu ubi kayu tuh, jangan ambil pucuk ubinya di sana tuh dia bilang. Sampai begitu sekali.
Sebab kami tahu memang walaupun cantik cara masak itu be, tapi pahit. Betul. Memang tidak ada selera makan. Dia bukan pahit yang macam mana, cuma susah mau makan lah. Tidak sedap dia makan. Nah itulah saya bilang sampai kalau saya tengok di mana tubi ditanam saya tahu sudah macam mana dia punya dia punya apa itu isi quality dia. Sampai begitu sekali. Jadi kadang-kadang menangis juga. Orang tua bilang, kau pergi cari ubi. Menangis tuh jalan-jalan begini. Nah, kami round kampung lah. Round kampung. Ada ubi kah, tiadakah. Kadang-kadang yang tepi jalan itu pun, wah boleh juga ini ubi. Asal ada ubi balik, tidak kena marah. Ya begitu. Bukan juga lah. Sebab orang tua pun ada kerja lain. Jadi kami pun terpaksa sama-sama bekerja mencari makan begitu. So ini jenis yang betul-betul memungut hasil hutan lah nih. Betul-betul begitulah. Ya. Dan kita Ini bilang tahun berapa nih yang kamu cari makan ini? 19 begitulah sampai sebelum tahun 2000 begitu, sebelum tahun 2000 macam tu. Okay. So begini, masa sekolah tuh saya dari segi keuangan tuh tidak kan dulu mau UPSR tuh ada bayaran bah kalau saya tidak silap, jadi saya tidak dapat ambil UPSR. Tingkatan 6 saja tapi pemeriksaan UPSR itu tidak dapat lah. Jadi ada yang Kejap, kau tidak UPSR? tidak terambil UPSR sebab masa itu bayarkan. Okay. Jadi tidak ada uang untuk bayar, tidak dapat ambil lah pemeriksaan UPSR tuh. So, kau terus naik form 1 gitu? Tidak. Nah, itu nanti saya masuk ke cerita. Okay. Sila. Oke. So, bila itu kan pertama adalah beberapa orang yang mau tolong ini, tetapi saya pun berhasrat juga mau tolong. Masalah dia macam mana mau masuk form 1 kalau tidak UPSR. Dulu kan macam tuh. Ya, jadi aku bilang dia bilang orang tua macam mana lah itu. Saya pun sedih lah tidak dapat sambung. Kawan-kawan sudah sana pergi sambung belajar di Telupit masa itu. Okay. Ya kazan-kazan pun sudah pergi. Jadi saya kira so apa yang berlaku di sana bila habis saja tahun 6 itu kami berhijrah balik ke daerah Telupit. Okay. Ya di kampung Ulu Sapi di sana. Sebab kenapa begitu melihat keadaan kami punya situasi dari segi sumber pendapatan dan bapak saya mengambil keputusan untuk bekerjalah di sana di satu syarikat ya kilang yang bekerja di sana. So di sanalah kami kalau dulu itu satu butir nasi kan jatuh pun pungut balik. Tapi selepas kami berhijrah keluar daripada kampung tuh dan beliau saya kerja, kalau boleh-boleh kan setengah periuk itu masih lagi ada baki dibuang begitu saja. Boleh kata, boleh orang bilang ada sudahlah sumber pendapatan sebab orang tua kan sudah kerja, jadi bolehlah beli beras begitu. So start daripada tahun 2000 tuh tidak pernah makan ubi sudahlah. Adapun ya makan ubi pun yang kita beli-belilah saja itu yang sekadar mau menikmati. Oke, saya cerita tentang background yang macam mana saya belajar daripada SMK. Sebenarnya begini Tuan, saya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4 saya tidak ada sekolah menengah. Nah, tidak ada sekolah menengah. 4 tahun? Iya, jadi begini Tuan, bila saya tinggal tempat bapak saya bekerja tuh, mereka ada bus sekolah lah. Okay. Atau hari-hari saya duduk di luar itu udah biasalah kan kalau company ini dia ada bus sekolah dia ambil antar anak orang itu balik ke sekolah SMK. Saya tengok saja sioknya dorang saya bilang masa tuh dari 1, 2, 3, 4 begitu. So bila saya kasih pindik cerita lah saya simple lah. Jadi bila saya setiap kali balik sekolah itu kan saya tengok siok betul mau betul saya sekolah. Tapi saya tidak ada surat lepas. Masa itu saya tidak ambil itu surat lepas. Mau sambung sekolah pun mana ada surat lepas kan, mesti mau pergi ambil. Dan musim itu pun jauh bah kampung kami. Lebih kurang mau 5 jam begitu kalau balik. Habis dulu masih gravel lagi, jalan pun tidak begitu baik. Jadi mau balik pun susah. Kita bukan ada kereta pada masa itu. Tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2005. Tidak ada kereta. Mau balik sana pun, kos pun mahal. Mau charter. Jadi dalam pikiran saya, enggak apalah begitu saja. Oke, saya potong kejap. Okay. Untuk orang tidak tahu apa nih charter, kenapa begitu mau balik kampung. Coba kau explain apa itu charter untuk orang-orang Semenanjung ya. Charter ini sebenarnya begini, dia macam kereta orang kampung lah. Dia ada kereta, tapi kalau kamu jalan tuh bukan pakai minyak, bukan pakai air, dia pakai minyak. Lepas itu bukan kita isi minyak saja, kita mau bayar tenaga dia. Itu sebab ada istilah charter. Charter ini kita lamsam bayar sama itu kereta lah yang mau balik di sana. Kadang-kadang bayar katanya mau beratus lah kita bayar tuh orang. Kalau setakat dia 10-20 ringgit begitu memang tidak kita boleh pergi sana lah. So paling less itu kalau kau ada 400 boleh jalan.
dulu pada masa itu. 400. Ya. Sebab dia naik, dia bawa kamu, dia Grabel. turun kosong. Iya betul, Grabel bah. Sebab kau yang minta, kau yang bawa diorang, bukan diorang yang menjadi bukan diorang yang menjadi pirate. Kita yang bawa diorang. Sebab di sana itu tidak ada pirate, betul kan tuan? Kalau contoh, kalau ada pirate, kita menumpang bayar tambang saja, betul kan? Tetapi ini kita mau dia punya tujuan itu bukan di sana. Biasa kalau kita pergi Sandakan, Keke, kita bayar tambang itu saja, tidak pun sampai ratus. Kita catat ini dia sebab kenapa? Bukan dia punya destinasi sana. Kadang-kadang orang itu dia yang catat ini dia bekerja di luar. Dia mungkin bukan buat itu kerja, tetapi memandangkan dia tinggalkan kerja dia. Jadi kita ini pun win-win situation lah. Takkan kita bayar kita untuk macam tambang biasa saja. Kita sewa 1 kali badan kereta dan juga pemandu dia itu. Jadi itu sebab saya bilang kalau ada tiada 400, 300, 400 begitu. Kalau ada barang lagi mahal tuan. Bayangkanlah kalau saya mau ambil itu, saya punya sertifikat surat lepas itu sekolah. Sedangkan saya mau bayar 200-300 saja, saya bilang dah payahlah, saya bilang biarlah saya begini. Tapi niat saya itu tuan, kadang-kadang saya menangis, saya bilang, kalaulah saya ada peluang belajar ini, saya bilang. Nah, jadi saya masuk, kenapa saya bilang 4 tahun saya tidak belajar tuan? Sebab begini, itulah, saya tidak dapat itu surat lepas. So, apa yang tindakan menjadikan saya bilang, mustahil saya bilang. Saya tahu tujuan hidup saya ini mesti ada rencana yang lebih baik saya bilang. Begitu, sampai saya punya pikiran kan, saya pikir begitu. Jadi satu masa 2006, tahun 2006 tuh, buka sekolah, masa itu umur saya ngam-ngam 17 tahun, SPM. Ya. So, beginilah. Saya berhasrat dan berniat, saya bilang kali ini saya mau pergi daftar sekolah. Boleh-boleh ya begitu kan? Bayangkan dengan keberanian saya itu. So, bila saya pergi di sekolah itu, terkejut itu pengetua. Saya bilangnya, kau dari mana sekolah? Tidak pernah sekolah sebelum ini tingkatan, saya bilang. Begini dia garuk kepala lah. Lama dia pikir, macam mana mau kasih sekolah kau ini? Dia bilang, mana surat lepas pun tiada. Betul kan? Kamu pergi sekolah pun pasti ada surat lepas. Kamu pindah. Tapi saya langsung tidak pernah kan ambil sekolah tingkatan. Betul. Nah, bila saya bilang, tolonglah, saya bilang, Cikgu, tolonglah, saya bilang. Sebab saya mau betul belajar, saya bilang, pada masa itu. So, mama saya, kawan saya pada masa itu kan, mama saya mungkin berpikir, confirm saya boleh dapat, gitu. Sebab dia pun tidak tahu yang prosedur sekolah itu macam mana. Nah, jadi saya masuk di sana itu di sekolah, dan saya memohon kepada pengetua tuh, macam mana saya mau bagi kau nih, dia bilang. Sebab kau sudah 4 tahun tidak sekolah, bah, dia bilang. Lagipun surat lepas pun tidak tahu pergi mana. Kau tidak ada, dia bilang. Jadi, oke lah, dia bilang. Itu pengetua itu sekolah pada masa itu. Saya sekolah di SMK Ulu Sapi. SMK Ulu Sapi Telupit. So, bila saya diberi pulang tuh, tapi kau calon pesendirian dia bilang. Oke lah, oke. Yang penting saya belajar, saya bilang. Oke, saya bilang. Nah, semangat saya itu. Saya tidak pikir macam, memang saya mau belajar. Jadi saya bilang, oke lah, kau calon persendirian, dia bilang. So, bila saya ambil iyahkan itu benda, oke, saya bilang. Saya belajar, masa sudah sampai, yang paling saya ingat balik-balikan, bila saya masuk belajar pada masa itu, kalau saya tidak silap, matematik kau punya kos. Ya. Ada tuh lecturer datang, dia kasih tahu begini, aku tinggallah kiri kanan. Kenapa itu X, Y, Z? Dari mana kamu dapat nomor ini? Saya bilang, sebab iyalah X, Y, begini, graf semua. Kenapa itu? Ya, kenapa itu X ada nomor? Saya bilang, padahal huruf saja itu. Dari mana itu? Bingung saya. Saya bilang, ini, kenapa dorong belajar begini ya? Saya macam yang, begini kan nih, kalau sekolah punya, tingkatan punya pembelajaran matematik, saya bilang, kalau saya itu dulu, bahagia, tambah, tolak, kan itu di SK saja. Tidak ada yang X, Y, kan begitu. So saya bilang, aduh susah pula ini, saya bilang. Nah, bila kawan-kawan kiri kanan ajar begini, tidak boleh masuk. Sebab bayangkan tuan, beku sudah baik tutak. Tidak terbiasa belajar kan. Tidak pernah jumpa itu. Itu nombor-nombor yang macam tu. Dikasih saya kalkulator saintifik itu. Ada kalkulator itu. Macam mana mau guna ini? Ada sin. Aku bilang. Aku tidak pernah sentuh yang butang-butang kecil tuh. Yang sentuh tambah tolak nomor-nomor biasa saja. Sebab saya tidak tahu macam mana guna. Kawan tunjuk pun tidak boleh masuk. Bayangkan tuan, 4 tahun saya tidak. Nah, jadi saya bilang begini, tidak boleh jadi nih. Tidak pas, saya belajar saja, saya kata. Saya tidak tahu tapi niat saya itu mau belajar. Niat dan hasrat itu bilang, bila ada motivasi daripada cikgu, masuk tingkatan 6. No, saya pasang niat juga mau masuk tingkatan 6. Terus saya bilang, ini kali lah, asal 3 kredit saja, saya kata begitulah.
Bila saya dapat keputusan tuh kan, saya bilang, oh no, belum lagi. Sebelum itu, saya sebenarnya yes, calon sendirian kan saya bilang begitu. Oke, bila masa saya pergi calon sendirian pada masa itu, mulai sudah mau pendaftaran untuk SPM. Ini guru kelas saya begini, kau pergi pejabat pendidikan minta borang itu isi borang calon persendirian. Jadi bila saya pergi sana, saya kasih ringkaskan ini cerita. Bila saya pergi sana, so dia bilang, aku minta calon persendirian punya borang. Sekali dia pergi tengok kan IC saya, kenapa kau minta ini calon persendirian? Tidak tahu, pernah saya bilang tidak tahu. Saya punya cikgu suruh saja minta nih, saya bilang. Saya tidak terfikir pun mau cakap yang saya dulu punya sejarah pembelajaran begini. Tidak ada terlintas di pikiran saya mau cerita begitu. Nah bila saya cakapkan, itu saya kasih teruskan lah cakap begitu. Nak boleh nih dia bilang. Kau masih 17 tahun bah, kau layak SPM lagi. Dia kasih paham saya lah, calon persendirian ini dia bilang, bayangkanlah bang, udah tahu. Calon persendirian ini kau mengulang ataupun tidak dapat ambil exam. Umur kau sudah lebih dari 17 dia bilang. Dia kasih tahu begitu. Oh begitukah saya bilang. Baliklah kau, dia bilang, tidak boleh ini, kau tidak boleh ambil. Nanti saya kena marah cikgu, dia bilang. Tidak apa, kau tanya cikgu kau, dia bilangnya. Kau balik, gini. Jangan suruh orang kalau orang suruh jauh ke sini, kami datang sana lah untuk di audit, bilang. Dia begitulah. So saya ringkaskan nih cerita. Bila saya balik, bilang, aku cerita. Dia bilang itu di pendidikan sana, tidak boleh begini, begitu. Sebab aku punya umur masih 17. 1 minggu selepas itu, saya punya nama, tidak tersinarai calon persendirian. Ada murid cakap yang rekan-rekan bilang, Cikgu, kenapa si Kelvin punya nama itu tidak pergi calon persendirian? Dia calon sekolah. Saya bilang. Jadi kalau calon sekolah ini sertifikat kau boleh dapat lah dari situ. Indahlah, calon persendirian ini sepatutnya kau belajar sini dan exam itu di tempat lain, macam di SMK lain begitu. Yang tempat sudah diluluskan di tempat tuh mana mau ambil. So bila saya nukan, saya rasa bangga, macam ada satu yang walaupun saya tidak pikir yang saya lulus tidak lulus, tapi saya rasa macam bangga menjadi anak sekolah di situ yang saya terima dengan sah begitu, bukan yang terasing begitu. Jadi dalam hati saya ini macam rasa satu penghargaan lah gitu. Sekali dapat keputusan sudah itu kan belajar kan mau pergi dapat juga kredit tapi tidak dapat masuk di Ketanam. Alamak aku bilang, jadi macam mana ini ya mau belajar. Terus bilang pengetua, penolong kanan, sabar kau Kelvin, dia bilang, kau masuk ini kemahiran. Yaitu ILP lah sandakan pada 2007 itu. Bila saya masuk belajar di sana, terus pandai pula aku ini sebab iyalah biasa kemahiran kan, saya pergi masuk kemahiran pada masa itu. Jadi bila saya tengok saya punya result kan, pandai pula saya ini, ada E pula saya dapat, saya bilang. Jadi semangat gitu kan, begitulah timbul semangat. Dia bilang, ini boleh sambung diploma nih, dia bilang. Habis kan saya sambung diploma di Semenanjung. Jadi bila saya balik pergi di Semenanjung di Kedah selama 2 tahun saya belajar ambil diploma kemahiran di Etik Kulim sana lah, dalam JTM, Jabatan Tenaga Manusia. So saya belajar sana kan. Nah, cabaran saya itu adalah bila saya balik mau cari kerja. Okay. Aku ingat kita ini lepas habis belajar nih kerja itu kau pergi beginilah dengan kau punya sertifikat. Tidak juga. Ya. Sebab kenapa? Bukan senang mau cari kerja juga pada masa itu. Ya. Dan kalau praktikal memang yes, kita boleh cari mana-mana tempat. Tapi tidak semudah yang kita pikir, habis ini terus saya dapat jawatan yang besar. Tidak, kalau dari kosong-kosong juga pada masa itu. Tidak adalah kau bilang, ada diploma kau kah apa, tidak. Sebab iyalah kita masuk di sana, ada orang lama. Kau tidak boleh cross di situ. Ya, sebab tidak ada mencari kerja dulu ni di mana? Di kawasan Sabah juga. Sabah juga lah. Ya, di Sabah. Kenapa saya balik di Sabah ini? Sebab kenapa saya bilang kalau ada masalah dari segi keluarga begitu, saya tidak mungkin dapat masa yang sebagainya. Saya bilang hati saya sebenarnya bukan di sana, tapi saya balik di sini sebab saya bilang macam saya mau ada di tempat walaupun di kawasan Sabah saja. Saya bilang dapat kisah lah mana-mana. So itulah hati saya, memang balik ke Sabah juga. Dan saya tidak expect yang saya dapat kerja lebih baik. Ya, saya masuk saya kerja kilang juga, jadi operator biasa. Dan pernah saya mendapat gaji yang 15 ringgit satu hari itu. Bayangkanlah, 14 ringgit kah? Kau gaji pun bukannya sampai 500-600, putung sana putung makan gaji begitu. Pernah saya menangis itu satu hari, bilang 5 sen lagi di tangan kau dapat. Dulu makan gaji nih kan, mana-mana tempat kau kerja ada kedai, kau beli ambil barang di sana dan potong gaji. So tinggal 5 sen lagi kau boleh dapat. Macam bayangkanlah, kalau bilang 1 sen itu harga kan, mungkin 1 sen lagi dia bagi begitu. Jadi
struggle itu mencari kerja. Saya bilang, kenapa ini ya begini? Masa itu saya bilang bagus saya pergi Semenanjung. Sana mungkin senang dapat kerja. Cuci piring pun ribu-ribu dapat. Itu pikiran saya. Tapi bila saya pikir balik kan, saya rasa bilang, tidak boleh nih. Macam saya rasa macam di Sabah begitu. Saya perlu ada di Sabah begitu. Di sini juga. Nah, apa yang saya kongsikan di sini, bila saya berpandangan begitu kan, saya punya perjalanan itu kan, saya tidak tahu luar biasa kah tidak. Saya berjalan, saya macam biasa ini. Dan saya kata begini, yang penting saya ada dalam keadaan landasan yang betul. Saya percaya itu rezeki ataupun peluang itu di mana-mana. Saya kata begitu. Jadi mula pekerjaan tuh saya itu masuk dalam NGO lah juga. Ya, yang 2014 lah saya mulai dengan NGO dan ini betul-betul merubah saya punya minda. Ya, dari bila saya masuk dalam pekerjaan di alam pekerjaan NGO ini. Sebab kenapa? Saya bukan bekerja tapi dididik macam nilai kita itu supaya kita menghargai apa yang kita buat di situ. Ya, bukan sejak kita bekerja untuk majikan tapi belajarlah kamu menghargai tempat kamu begitu. Ya, so bila saya bekerja itu kan bersama dengan orang kampung, di community lah. Ya, di community dan boleh saya katakan hari-hari dan masalah itu saya bilang masak sudah saya. Tanya ini, tanya itu, sama juga masalah dia. Jadi bagi saya, bila saya ada dalam itu kan, apa urusan-urusan begini sangat terhad saya bilang, tidak boleh bantu, hanya bagi idea saja macam tu. So bila kita hanya bagi idea sampai bila kita memberi idea, kalaulah saya bilang ada peluang yang lebih baik, untuk membantu orang-orang kampung ini, saya bilang mungkin saya mau berada di sana, saya bilang, sebab saya tahu macam mana mau kasih selesai itu masalah di situ. Ya, bukannya saya bilang saya masuk di sana mungkin saya ada sesuatu yang terus mau bagi mereka begitu. Cuma kita ada jalan lah saya bilang. So saya boleh kau cerita apa permasalahan orang kampung yang tempat kau tu yang standard punya masalah lah. Okey. Saya bekerja di dalam suasana industri macam pertanian begitulah yang kecil, pekebun kecil lah gitu. Terutama sekali pekebun kecil bagian kelapa sawit. Oh, okey. Ya, kelapa sawit. So bila saya berhadapan dengan situasi itu, apa yang saya dapat baca di sana adalah begini. Orang kampung ini mereka ada tanah juga sebenarnya. Tetapi bila mereka mau menghasilkan sesuatu pendapatan itu sudah pasti, contoh kami masuk masa itu kan NGO, dia orang bilang, ini program ini ada baja kah, bantuan baja? Ada bantuan racun kah? Ada ini kah, ada itu. So bila saya saya kumpul itu soalan-soalan itu, setiap orang yang saya jumpa itu di dalam beberapa buah kampung itu soalan yang sama. Ada baja kah, ada racun kah? Begitu. Sebab bagi saya begini, bila pertanian yang begini nih sebenarnya dorang nampak hasil itu berpotensi. Sebab bilang, kenapa kamu tanam sawit? Kenapa tidak tanam getah? Berat benih sawit, saya bilang. Dorang bilang, sawit lagi bagus, dia berat, dia bilang. Maksudnya cepat dapat hasil lah. Kan macam tan begitu baru dapat ribu-ribu. Okay. Ya, jadi itu yang mereka mungkin lihat ada potensi sana. Dan lagi pun pada masa itu memang kelihatan yang industri sawit ini memang ada kilang, ada jaminan pembelian. Jadi masalahnya di sana kalau bukan jalan raya, kalau bukan baja tiada dan pekerja begitu. Sebab kadang-kadang dia bilang kami tidak mampu sudah berat ya. Tapi kerja juga. Lepas tu cabaran dia jalan raya. Tolong bikin jalan. Okey. Lepas tu macam mana mau production bagus kalau tidak ada baja. Nah, yang lagi satu, kalau dulu ada bantuan-bantuan daripada kerajaan, sekarang tiada sudah, dia bilang. Macam contoh buka tanah, tanam semula, begitu. So, cabaran-cabaran dorang ini makin hari makin sukar, begitu. Jadi apa yang kami buat kami datang di sana adalah kami memperkenalkan satu qualification ataupun persijilan yang orang bilang kita membawa di orang ini ke arah peringkat global. Ini orang kampung ini. Kenapa kami bilang? Bayangkanlah, orang kampung ini tidak ada yang tolong, begitu. Even kalau estate saja, estate ini dia orang boleh urus dia orang punya estate sendiri sebab dia ada pekerja, dia ada cukuplah semua orang bilang keperluan dari segi baja itu asal ada duit saja kalau company. Nah, bagaimana kalau orang kampung ini? Dia orang sebetulnya macam dia tanam saja tunggu macam masak buah, padahal dari segi kemahiran itu sebenarnya boleh dilatih, tapi tidak ada pihak yang mau melatih. Jadi bila saya masuk dalam situ, saya lebih kepada membimbing itu.
Kami turun sama-sama, macam umpama kami pegang tangan sama-sama, potong kayu sama-sama, begitu. Kami tolong masuk, kami di ground lah, kami tunjuk diorang begini. Ya, sebab kami boleh bagi idea, tapi kami tidak boleh bagi sesuatu yang macam boleh dinampak macam material lah begitu. Kami punya begitu. So, saya bilang, kalau setakat idea, orang kampung pun begitu. Kalau setakat idea saja, tetapi tidak ada sesuatu pun susah juga Tuhan, dia bilang. Nah, jadi bila saya dapati di situ, masalah dia itu sebenarnya mereka mau ditolong. Ditolong dan adalah sesuatu bukan mencakap saja. Nah, bukan mencakap. Jadi bagi saya bilang begini, apa boleh buat? Sedangkan itulah yang kami anu. Nah, bila saya bilang membawa dorang ini ke arah peringkat global ini, kita bimbing dorang ke arah pertanian yang lebih baik. Macam contoh, Tuan, sekarang kalau dulu boleh membakar, sekarang tidak boleh bakar sembarang. Jangan spray satu kali kau punya kebun, nanti disebabkan kita main racun ini kan, nanti kau punya racun kimia itu akan jatuh pergi sungai, nanti kasihan itu sungai, apa akan jadi itu sungai, kami bilang. Lepas tu kalau kamu mau baja itu kamu punya ladang, saya bilang janganlah baja selampau di teping sungai, contoh macam tu. Nah, lepas tu macam mana mau urus kamu punya kebun dari segi dia punya maintenance, itulah. Jadi sama begitu kan, bilang kan, ada saja pola begini ya, dorang bilang. Bagus kamu, itulah dia cakap, bagus ada begini. Kalau dulu ini ada begini kan bagus, dia bilang. So adalah pihak itu mereka sebenarnya mereka mengharapkan supaya mereka datang, tetapi ini pula dia bilang NGO pula yang datang, dia bilang. So bagi kami bukan juga mau membangga pasal itu, tetapi kalau selagi kami diterima kan bekerja sama dengan diorang, selagi itu kami ada di sana. Dan saya sudah hampir 10 tahun lah bekerja dengan orang kampung ini. Jadi kalau dari segi pertanian kelapa sawit, saya paham apa keperluan dia. Ya, apa dia punya keperluan dan apa cabaran dia begitu. Sebab itu saya bilang orang yang cakap pasal peningkatan sawit ini dan suruh dia buat ini buat itu, kalau dia tidak tindak, sebenarnya dia ada kuasa, dia ada peruntukan, tapi kalau dia tidak bagi memang tidak jalan. Kalau mulut sejakan tidak boleh. Saya sudah tahu. Sebab saya bilang kami banyak bercakap mulut. Begitu. Nah, pertama, kedua, mereka bilang sumbangan itu bukan sumbangan, pinjaman itu boleh dibuat di mana-mana. Tapi masalah orang kampung ini dia ada inti geran tanah, ada yang tidak ada geran tanah. Bayangkan kalau orang kebanyakan geran tanah ini tidak ada. Macam mana dia mau buat pinjaman? Nah, inilah masalah-masalah. Mereka bilang, sudah mohon geran berpuluh-puluh tahun, 30 tahun kan, tidak pernah keluar. Ya. Dan bila rujuk sana rujuk sini, yang kesian orang itu, kami mau rujuk geran, pergi keke, turun lagi balik pergi daerah sendiri. Lepas tu pergi lagi sendakan. Jadi macam puzzle lah dorang, gini. Last sekali, bayangkan Tuan, satu kali berjalan tuh, bukannya pergi balik, kan betul. Kalau contoh lah, kalau dia itu daripada daerah Telupit, takkanlah dia boleh pergi balik. Kalau orang itu tidak ada kereta, mesti dia menumpang, mesti dia mau tidur di Senakike, lepas itu pergi sendakan, balik tidak ada hasil. Inilah cabaran-cabaran dorang ini menuntut dorang punya geran tanah itu supaya dipercepatkan. Jadi bila urusan-urusan yang begini lemah nih, adapun yang ditawarkan oleh kerajaan macam pinjaman-pinjaman begitu, mereka tidak dapat nikmati. Sebab kenapa? Itulah. Yang boleh membuat pinjaman itu adalah geran. Sebab geran ini dicagar ini. Dicagar di bank. So kalau tidak boleh, kalau dorang tidak boleh meminjam, tidak bolehlah dicagar tanah. Sebab PT ini, permohonan tanah ini tidak boleh buat apa-apa. Ya, hanya boleh membangun begitu. Kau tidak boleh cagar pun. Bank tidak mau ambil kalau PT. Sebab belum confirm kau punya tanah. Begitu. Nah, sebab itu, bila saya bilang, rupanya kalau mau bebaskan orang itu daripada kemiskinan, bukan saja mau mencakap. Ya, kena bantu diorang apa sepatutnya yang diorang perlu buat. Kalau bilang itu ada inisiatif daripada kerajaan, pinjaman yang memudahkan diorang, pastikan benda itu diorang boleh dapat rasa. Sebab begini Tuan, diorang itu mengaku juga mau bayar. Tetapi macam mana? Meminjam pun tidak dapat. Macam mana mau membayar lagi? Sebab diorang ada hasil sebenarnya. Potensi itu ada lah. Hasil itu ada. Ya. Cuma untuk mereka mau kasih tingkatkan hasil itu, ialah membuat pinjaman macam di agrobank begitu kan, susah. Kalau yang ada geran akan terus tetap majulah. Yang belum ada geran itu akan tetap situ saja stay. Macam day level. Lain lagi cerita kalau yang tiada tanah. Nah kadang-kadang kasihan juga ada yang sampai ialah cerita-cerita sana sini bilang yang buka saja begitu. Ya. Sebab Tuhan begini,
bila saya nampak kan, mungkin ini masuk tentang isu tanah sudah ini. Oke, bila begini. Bawa saya. Kalau orang kampung ini begini, saya untuk saya mau hidup survival, saya sanggup buat apa saja Tuan. Bukan mencuri lah. Orang bilang kalau mau mencuri pun mungkin sampai itu buat kalau terpaksa. Nah, bayangkan kalau kita duduk di situ tempat, kita tengok-tengok orang lain kan, kenapa dorang dapat gerak dapat masuk di tanah kita itu pergi buka tanah, kenapa itu kalau kita mau buka macam tidak boleh. Begitu Pak. Nah, maksud saya itu kita mau basmi kemiskinan, betul kan Tuan? Kamu mau basmi kemiskinan tuh dari segi apa? Kau mau bagi duit setiap bulan kah? Ataupun contoh, kau mau bagi ikan kah? Atau kau mau bagi pancing? Sebab bagi orang ini, kalau kau bagi ikan saja, dia menunggu ada ikan, makanlah. Kau tidak kasih tahu bagi pancing dan macam mana mau guna itu pancing. Supaya kau boleh pancing ikan tuh, kau boleh mencari ikan sendiri. Begitu Pak Tuan. Jadi Sangat bayangkan, NGO, ya, kalau tidak ada pancing, kau macam mana mau cari makan? Maksudnya kalau tidak ada tanah, macam mana kau mau bercocok tanam? Sedangkan bila kita tengok sebetulnya begini Pak, mana-mana orang yang tidak ada tanah tuh kan, kau tengoklah cek berapa orang kan sebagainya. Oke, daripada kau bagi itu company besar, suruh berniaga di sana, dahulukanlah dulu orang kampung tuh. Itu saya punya pandangan. Sebab kenapa? Mau basmi kemiskinan itu bukan kau suruh dia bekerja. Bekerja ini Tuan bukan seumur hidup. Yang seumur hidup itu adalah itu kita ada sebidang harta ataupun tanah. Sebab kenapa Tuan? Kalau kita tidak ada, kita punya anak lagi. Dia berpanjangan lah Tuan. Bayangkan Tuan, kalau kita belum ada tanah, lepas itu kita tidak ada sudah. Apa akan jadi kepada kita punya anak-anak? So, bagi saya, mau tolong orang itu, biar ikhlas lah. Ataupun biar kita betul-betul mau menolong. Ya, sebab bila kita ada peluang di sana Tuan, duduk di atas ini, kita tahu, sebab dulu pun dia pun pernah mengalami benda yang sama. Tetapi kalau kita sudah senang di situ, kita tolonglah orang itu. Sebab itu saya bilang jiwa saya ini sebenarnya Tuan, ada kawan-kawan saya cakap, dia bilang saya ini pejuang. Orang bilang tidak menyerah kalah. Iya Tuan. Saya kalau boleh kan, saya bukan yang menonjol sangat, bukan yang degustan sangat, saya yang di tengah-tengah. Ya, sebab kita ini bukan mau hidup, bukan mau lebih sebenarnya. Kita mau hidup ini ala-ala kadar juga sebenarnya. Sebab kalau terlampau pun susah juga, yang kurang pun susah. Biar kita di tengah-tengah. Dan orang bilang, kalau saya senang sudah, saya mesti mau tinggal yang orang tuh. Kalau di sana masih susah, saya mesti mau tolong. Itu saya punya niat. Cuma apa yang kita boleh buat sebagai orang biasa, hanya bersuara pun tidak guna kalau tidak tindakan. Jadi bagi saya bilang, biarlah satu platform itu yang kalau ada peluang saya bilang memang saya buat betul-betul macam tuh. Itulah saya punya jati diri lah dan nilai yang ada sama saya. Ya. Macam lain. Dia macam menjawab banyak soalan saya yang saya belum tanya. Alah. Kejap. Saya balik ke skrip kita dulu. Sorry. It's okay. ini sangat siap. Okay, saya rasa kita terus skip pergi Beza Tongot dulu sama sekarang. Okay. Saya paham yang kau bukan lahir di sana lah, tapi kau punya earliest memories pasal Tongot. Saya membesar di Keningau. Bila orang cakap pasal Tongot kan, ini mungkin 94, 95 begitu punya time kan. Bila orang cakap pasal Tongot kan, dia jadi something yang lucu. Oh, kau tidak pernah nampak kan ni barang. Kau ni first yang kami akan sebut, saya minta maaf lah kamu semua di sana. Kami time sekolah memang ignorant, sangat jahat lah mulut. Oi, kau ni dari Pegalungan kah? Ini pun kau tidak pernah nampak kah? Terus itulah semua tuh, dari Tongot, dari Taginambur, semua kami akan mention, oi kau ni orang begini. Jakun dia bilang itu perkataan. Tidak akan ke arah itulah juga kan, tapi itu nanti kita kita. Tapi ya memang jahat itu mulut time tu. Dan bila saya sudah start ada kereta paling bergerak sudah, dan berjalan pergi tempat-tempat yang
lagi jauh dari yang biasa saya jalan. Dan nampak semua di tempat. Dan saya start terfikir yang sebenarnya macam tempat-tempat ni cantik. Tapi kenapa banyak persoalan saya? Kenapa dia begini? Kenapa orang refer to people like this? Ada jenis, oh kau ni dari sana. Yang saya mau dengar kau punya cerita ni kan, time kau dulu yang kau ingat sama sekarang adakah dia punya? Sekarang sudah ada ini, sekarang sudah itu. I mean, atau apa lagi yang kau boleh perbezaan dulu dan sekarang? Oke, kalau yang saya tengok dahulu, ialah kalau kita zaman-zaman sekolah rendah tuh, saya tidak boleh nafikan yang kesusahan dari segi elektrik, jalan raya, dan air. Apa yang menjadi kami punya dilema di sana itu, kalau bukan jalan ataupun air. Elektrik ini kita tidak kisahlah ada atau tiada sebab kita pakai lampu botol dulu. Ya. Okey, lampu botol tu apa? Oke, lampu botol ini kami isi itu minyak diesel dan bersumbuhkan dengan kain lah. Kami carilah botol kaca tuh, apa-apa botol minuman dulu yang bekas kaca tuh. Okey. And then kita bikin satu lampu lah yang bersumbuh. Boleh imagine kah? Lampu Macam botol. Molotov cocktail yang orang bom di kereta. Macam bom-bom ikan itu yang orang kasih masuk. Ayalah yang Tidak bahaya ke tu? tidaklah. Tidak, oke. So begini, starting belum pernah. Mau kasih dramatize macam tu. Ya. Oke, lampu botol itu tidak juga terbakar sebenarnya. Cuma dia punya kesan itu adalah kalau kau bangun pagi kau korek hidung kan hitam kau punya. Bom lah. Ya, sebab dia kita bakar tuh itu semua. Oke, kenapa dia tidak bahaya? Sebab dia itulah kita bilang mesti mau botol itu kaca. Jangan itu botol plastik. Ya. Oh. Kalau botol plastik sebab panas kan. Dia punya tutup botol itu dulu kaca kan, besi kah? Kan penutup botol minuman dulu itu dia besi lah. Jadi kita kasih lubang paku di situ dan kasih keluar sumbu macam itu lampu apa itu yang apa kami panggil tuh dapur yang pakai sumbu tuh sama warga apa tuh? Ya aku pun tidak tahu. Lampu ya, ada tuh yang pakai sumbu tuh kan ya. Jadi begitulah kami buat begitulah. Jadi terinspirasi sebenarnya dari sana begitu. Ya. Tapi saya tidak tahu mana yang satu daripada itu lampu baru itu yang dapur masak terinspirasi kah saya tidak tahu. Tapi yang pasti memang itulah. So mesti mau pakai minyak, jangan pakai petrol. Memang bahaya lah. Petrol kan dia cepat membakar. Dia diesel. Dulu dipanggil ada minyak tanah. Kerosin. Ya apa? Kerosin. Ya. Minyak tanah. Minyak tanah. Kami panggil bilang itu minyak gas kah? Iya. Iya, minyak Sebenarnya gas. kami pun pakai itu. Itulah. Kalau di Nabawan, time saya outstation kerja dulu, setiap pukul 2 pagi sampai pukul 6, confirm tidak karan. Ya, betul. Kalau kau buat kerja apa, tidak. Ya. Jadi terpaksa lah pakai itu. Ya, betul. So, ya, dari segi itulah meningkat dia punya dia punya perubahan. Macam contoh air. Kalau contoh kita kan harap itu tangki. Nah, kalau tangki kami itu besi dulu sampai berkarat-karat dan bucur sudah sana sini tidak sampai penuh bah. Kalau kadang-kadang hujan itu kan dia tidak penuh lah sebab melimpah. Bayangkan tuan, kalau habis air yang kami ini jauh daripada sungai, nah terpaksalah kau pergi mandi, lepas itu bawalah 1 gilin air. Nah begitu, bawa balik rumah. Itulah dari Pokok segi cerita berapa jauh kau mau jalan pergi mandi? lebih kurang dalam 500 meter begitu. Wih lumayan itu. Bukan, kita punya jalan dari sana itu bukan yang rata tuan, dia turun bukit, ya. Ya betul tuan, ya. Kadang-kadang kita pergi di bawah tuh cari mata air yang bersih untuk air makan. Nah bayangkanlah kalau mengangkat air dari atas itu. Oke, so dari segi itulah lampu. Sebenarnya begini tuan, kalau itu, iyalah kita bilang mau harapkan itu pembangunan, saya bukan juga tidak puas hati. Ada yang dari dulu dan sekarang nih. Cuma kenapa terlalu lambat sangat begitu? Lambat sangat membangunnya. Padahal boleh katakan yang iyalah kalau bilang setiap kali pilihan raya kita bilang oh ini mau buat itu, mau buat ini. Tetapi selepas itu kita lama betul mau tunggu. Kadang-kadang kita bilang jadikah?
apa yang dicakap itu. Nah, Okay. kita pun tidak tahu. Kita tidak boleh salahkan diorang ataupun saya pun tidak tahu sama ada kita mau salahkan diorang kah tidak kah sebab tidak ada pemberitahuan. Kenapa tidak ada? Kenapa begitu lama betul sangat? Tidak komunikasi. Ya, macam begitulah yang kalau tidak lah itu. Jadi kita punya mentality ini di pedalaman yang sekadar macam yang tunggu sajalah. Tidak ada pun yang membantah. Biasa kita ini orang Sabah tidak ada membantah. Sekarang saja ini yang dia punya anak muda ini pandai sudah yang melenting sedikit. Anak muda. Ya. Ya, pandai sudah yang sedikit nih, ya. Tapi melenting pun begitu pun apa tuh maksudnya kita bercakap pun bersuara pun kalau tidak dilayan tidak guna juga, ya. So oke, perbedaan yang dulu dan sekarang itu saya nampak ada juga ketara, tapi tidaklah seperti yang kita harapkan, ya. Masih juga pula ada masalah jalan raya. Kalau bilang elektrik pun masih ada, masalah air pun sama juga. Oke, bayangkan tuan. Di kampung saya saya tinggal di kampung istri saya sekarang, Kampung Sanan, ya. Okay. So kami bergantung kepada air gravity, air. Jadi begini, kami makan, kami minum, tidak tahu lah apa berlaku di atas, kami makan juga minum. Jadi bagi kami Di atas maksudnya itu water catchment semata lah. ya, kita tidak tahu apa berlaku di sana, bersih ke kotor, ya bisa gitulah. Tapi kita menikmati juga air tuh. Memang kita bilang kalau dari bukit bersih lah kan. Cuma begini, sampai bila kita menikmati yang begitu? Kan kita ini sudah 2025. Kalaupun dia itu gravity, kita ada sumber air kan, betul kak Tuan? Nah, yang cabaran sekarang lagi ini, pipe rawat atau loji ini, dia bilang begini, alasan dia begini, sumber air tiada. Tuan, kalau di tempat kami itu dikelilingi sungai, tidak ada masalah air. Tetapi kita masih juga minum daripada air itu. Air bukit itu, ya. Bukan kita bilang tidak bersyukur, ada sebenarnya. Cuma kita mau air yang bersih, air yang dirawat, kan begitu. Dan sekarang ini begini, bila kita harap yang begini sebenarnya kita tidak minta lebih, kita mau yang itu. Kalau kita bilang mau air, air lah itu. Kita tidak minta lebih. Pernahkah bilang kita mau air, lepas itu kita minta lagi ice box ataupun mau dipasang lagi ini itu ini. Kami tidak puas hati, mau kasih canggih lagi. Tidak, kami mau air yang baik. Itu kowe. Ya, macam kowe begitu kan. Kami bukan mau begitu. Kami mau ada air yang baik. Bila ada masalah air, ada penyelesaian begitu. Bukan sampai sekarang. Kalau bilang orang mati-mati air kalau di sini, di sana pun begitu juga. Biar bukan musim kemarau pun, musim hujan lah. Kalau musim hujan kan, bayangkan Tuan. Musim hujan, pipe tersumbat, sama juga air kotor. Nah, tunggu jernih, tunggu baik, baru kita beli guna itu air. So, bagi saya begini, walaupun kita ada pipe gravity ini, bukan satu penyelesaian lagi. Sebab bila ada masalah, ada juga begitu. Maksudnya begini, tersumbat. Jadi cara dia punya pengendalian itu kita tidak tahu macam mana. Dan bagi saya, kita tahulah masuk kita sebenarnya ada sebenarnya itu. Tidak mau cakap juga banyak, tapi ialah kita bilang setiap tahun kita mendengar peruntukan air kan, tetapi kita tidak tahu di mana itu peruntukan air. Okay. Sebab kita bilang kita mengharapkan air bersih. Nah, kalau Tuan tanya dari dulu sampai sekarang, saya tidak tengok persennya itu macam saya lah. Oke, di daerah Tongot saya boleh cakap. Kami punya daerah Tongot ini 2 kali kena iktiraf daerah miskin. Daripada tahun 2022 sampai tahun 2024 ini daerah miskin. Oh. Ya. Jadi bagi saya memang pun patut dikategorikan sebagai miskin sebab tidak ada perkembangan dia dari segi ekonomi. Jadi bagi saya begini, mungkin bagus lagi kami kembali kepada yang dulu, tidak ada istilah miskin tegar. Ya. Tapi ini tahun 2020 25. Kan daripada 22 sampai 25. Yang meningkat, bayangkan Tuan, daripada 2022 kami harap turunlah sedikit, tapi meningkat hampir 6 kali ganda kepada tahun 2024 tuh. Jadi meningkat di kadar kemiskinan. Ya. Bayangkan Tuan, orang cakap, Tongot ini banyak kayu balak. Tongot ini ada mineral dia. Tongot ini banyak sumber pelancongan. Tapi bagi saya kan, semua ini bukan kami nikmati. Begitu, termasuk tanah. Kami minta ini, kami mau percepatkan permohonan, sangat susah. Tetapi yang berkembang di sana itu adalah company besar. Kami tidak salahkan di orang lah. Tetapi bagi saya begini, kalau kita mau tolong orang, pastikan kita tolong orang yang orang bilang, dialah orang yang duduk di situ.
Ya, so bagi saya kalau isu-isu begini tidak dipandang, macam tidak perlulah, bagus kita balik kepada yang asal. Kita hidup begitu. Sebab sama juga. Macam saya rasakan Tuhan, ini ini zaman inilah yang lebih sengsara daripada yang dulu. Kalau dulu tidak ada kita punya pikiran negatif. Betul kah Tuhan? Sekarang ini kita tidur saja pun begini ada sudah negatif kita pikir. Kalau dulu Tuhan kasih begini selimut saja shutdown sudah kita habis. Ya, sebab kita tidak ada pikir-pikir sudah. Betul Tuhan. Ya. Saya mau tanya apa? Kau bilang company besar-besar kan. So adakah ini yang dalam otak saya lah. Kalau ada company besar-besar, mesti orang kampung di sana pun ada kerja. Iya, betul. Walaupun dong ada tanah, mungkin dong tidak usaha tanah dong, tapi dong ada kerja. Oke. Tapi masih miskin juga. Begitu kan? Iya, Tuan, begini. Apa senario dia sekarang? Oke, begini Tuan. Kalau saya kerja di company itu, saya bukan gaji, saya tidak kacau gaji saya. Saya makan begitu gaji. Betul kah Tuan? Saya kerja untuk hidup, bukan kerja untuk menabung. Kalau saya kerja untuk menabung, macam saya ada harta lah, macam kedai. Betul kah Tuan? Kau makan, ada juga simpan. Sebab ini bisnis Pak Tuan. Bisnis itu beli roll. Ini kerja Tuan, kau tidak turun, potong gaji. Oke, itu pertama. Kedua, kau hanya gaji, bayangkan Tuan. Orang yang bekerja ini, saya tidak tahu lah. Memang pekerjaan kita perlu Tuan. Tetapi kita perlu ada hasil sendiri, usaha sendiri. Macam saya Tuan, saya terus terang. Saya tidak ada usaha sendiri. Sebab itu, kalau saya hilang kerja, apa saya mau buat? Mau bercucuk tanam pun tidak ada tanah. Mau orang bilang menuai sawit pun tidak ada tanah. Jangankan bila mau menuai, mau mencari sumber pendapatan, mau tanam apa-apa pertanian pun tidak ada tanah. Jadi bagi saya bukan satu ukuran kau bagi sumber pekerjaan. Itu maksud saya orang asal di situ. Ya. Sebab yang dari luar mau bekerja sana itu tidak apalah, sebab mungkin mereka balik di tempat dorang ada asal. Cuma di sekitar kawasan itu, di kelompok itu, kalau kau kasih pekerjaan, nanti dorang diberhentikan kerja, ataupun company itu tutup. Ataupun mereka bilang, penat sudah saya kerja. Ini yang perasaan penat sudah saya kerja. Bayangkan Tuhan, kalau kau sudah berhenti kerja, kau mau menunggu lagi sampai kau pensiun, baru kau dapat kau punya KWSP. Tapi adakah penyelesaian? Kalau kau kerja, dibagi kerja, terus hilang kau punya masalah miskin ke kartu? Tidak, bagi saya tidak. Sebab itulah aku bilang, kalau pekerjaan ada, jangan terus kasih pekerjaan terus begitu. Mesti ada lagi difikirkan yang boleh supaya dia ini tidak bergantung kepada pekerjaan. Kalau dia berhenti nanti, sebab Tuhan, macam saya ini Tuhan, tidak semestinya saya masih muda, saya masih kuat. Kadang-kadang umur kita ini sekarang ini tidak mampu sudah bertahan. Sebab kenapa Tuhan? Apa yang kita makan minum itu bergantung kepada kita punya kesehatan, Pak. Jadi macam kalau saya dulu kerja kilang, itu kerja siang malam itu yang kita tidak tahan. Nah, banyak orang sekarang memilih yang mau bebas, dia punya masa mau bebas. Sebab dulu ini kita mau tidak mau kita ikut prosedur company itu. Jadi kita kerja untuk itu syarikat. Kita punya kesehatan, kita tidak tahu. Jadi sekarang ini kita pandai sudah buat pilihan. Daripada saya kerja tulus, saya ada bisnis, Bah. Betul kan Tuan? It sounds like a Gen Z thing, Chris. Ya, saya ada tanah. Ya, saya ada tanah. Teruskan. Jadi kalau saya bekerja dan saya boleh buat pilihan sudah. Saya mau bekerja sendiri, saya mau jadi toki sendiri. Sebab saya ada tanah. Kau pekebun Tuan, kau toki juga. Tidak mestinya kau ada kedai, kau ada syarikat besar macam Nini Market baru kau jadi toki. Asal kau mengurus kau punya kebun, kau toki sebenarnya. Kau boleh buat apa saja. Apa yang kau mau di tanah itu. Sebab itu saya bilang, bekerja itu bukan ukuran dia mau kasih bebas itu kemiskinan. Kau bagilah company di situ 10-20 kan, kau kasihlah pekerjaan. Pun bukan jadi penyelesaian juga. Ini pekerjaan ini sampingan saja untuk menambah sedikit. Tapi yang mengukur itu adalah kau ada sumber yang lain. Bayangkan Tuhan kalau kau berhenti ataupun kau sakit tiba-tiba kau contohlah. Ya, saya masih muda nih. Bukan jauh, minta-mintalah Tuhan. Palis lah bilang orang kan. Tiba-tiba saya sakit, terlantar di hospital Tuhan. Ya. Saya punya kos rawatan itu dan sebagainya. Kalau saya tidak ada sumber, siapa yang mau sokong saya? Harap keluarga saya, macam tuh. Keluarga kita pun ada komitmen lain. Kalau kita menyusahkan orang, itu bukan orang bilang kesenangan. Dia sama juga, nada beza. Jadi bagi saya, kalau... Silap itu tanah juga kau jual? Itulah itu. Untuk perebutan? Iya, betul. Tapi gitu. itu saya bilang, kalau kita ada sumber ini, bagi saya begini, di tempat saya di Tongode ini,
Dorang tidak minta lebih pun, dorang minta hak saja. Hak ini sebagai kita orang asal, kita mau tanah. Sebab tanah di sana itu sebenarnya sudah tersedia, tetapi kita tidak tahu macam mana mau tahu tuh tempat boleh diambil atau tidak. Dan itu sebab kalau aku rangkumkan semua ini dalam keadaan yang apa yang berlaku di sana, kalau kamu tanya apa perbezaannya, macam tidak ada juga saya nampak perbezaan itu. Jadi penyelesaian kesimpulannya dari sini adalah saya tidak berkata kalau kau ada peluang pekerjaan, kau sudah bebas daripada miskin tegar tuh. Tidak, bagi saya tidak. Bagi saya adalah kalau dia ada bekerja dan dia ada usaha sendiri, dia ada jaminan. Sekarang dia mau buat pilihan. Dia begini tuan, kalau kau ada hak, kalau kau ada satu bisnis, kan kau contohlah, apalah pertanian kah atau kedai kah, contoh. Saya sudah boleh buat pilihan sendiri dan itu risiko saya. Saya tidak kasih salah kerajaan sudah. Selepas itu, sebab saya ada usaha sendiri. Saya memilih batuan, saya mau kerja sendiri, betul kan? Sekarang ini tren dia, saya mau bekerja sendiri bila sudah sampai masanya. Belum sampai masanya pun ada yang mau bekerja sendiri. Kadang-kadang macam saya, kalau saya ada estate ataupun ada ladang, bila-bila saya mau bangun, bila-bila saya mau bertugas di tempat saya itu. Sebab itu yang saya bilang tidak menjamin lah ini pekerjaan kau bagi. Pekerjaan yes penting tuan, betul penting. Tetapi janganlah kau create pekerjaan itu tapi tidak ada sumber yang sustain. Ya betul tuan. Sebab kalau kau sudah berhenti itu, sekarang tuan susah mau cari kerja. Kalau dulu tidak interview lagi. Sekarang tuan, kalau kau tidak pandai bercakap, tidak boleh kerja. Itu yang saya nampak sekarang ini. Jadi daripada, bayangkan tuan, saya bukan juga minta maaf kepada pelajar-pelajar daripada Universitika yang lepas belajar tuh. Saya tidak cakap kamu bukan tidak ada nilai. Bagi saya begini, banyak orang-orang yang memilih, kadang-kadang kasihan juga kerja-kerja di universitas ini kan. Dia bilang banyak yang bagi laluan bagi sumbangan-sumbangan ini supaya mereka boleh belajar. Tetapi kaidah selepas itu mereka belajar, mereka mau bayar hutang. Macam yalah, bila tidak dapat pekerjaan, macam mana mau bayar hutang? Begitu. Jadi kalau kaidah-kaidah yang begini nih, dia bilang mau sumbang sana. Dia mesti mau, kalau dorang belajar, apa jaminan dorang nanti? Begitu batuan. Ya, dorang bilang, kenapa kita punya orang ini banyak yang di sana luar negeri kan, pi cari sana. Sebab di sini nih tuan banyak sebenarnya pekerjaan juga. Tetapi siapa yang mau tolong dorang? Mau kasih itu pekerjaan? Macam kita ini tuan berjuang sendiri mencari pekerja. Kalau kita tidak berjuang tuan, macam kita bilang macam tidak adalah yang ambil kita tuh. So pandai jual obat, pandailah diterima, dibelilah begitu. Tetapi zaman sekarang ini bagi saya begini saja. Pekerjaan tuh ya penting. Tetapi ada sumber yang menjamin dorang punya masa depan itu yang berterusan. Nah bagi itu saya bilang miskin tegar ini kalau mau dikasih hapus, jangan kasih pekerjaan saja. Karena kasih apa yang dorang mau. Tanya dorang, kamu mau apa? Begitu saja Pak. Orang kampung ini ataupun community ini, dia tidak minta lebih, itu saja. Kalau dia bilang mau tanah lah itu. Dia tidak sudah minta, saya mau minta lagi emas, saya mau minta lagi kayu balak, saya mau minta lagi syarikat besar dibagi saya begitu. Tidak. Asal dorang dibagi sebidang tanah, dorang tahu lah apa mau buat tuh. Macam begini tuan. Kalau kau sudah kasih sediakan air, dorang tahu juga itu mau ambil air kalau haus. Gitu Pak itu tuan. Kau tahu juga mau kalau saya bagi kau torchlight, kau tahu juga mau pakai itu torchlight kalau jalan malam. Tidak payah kau pimpin tangan dorang mau jalan begini. Maksud saya bukan penyelesaian kau bagi setiap bulan mungkin begitu. Kau sumbang. Maksudnya kau pimpin saja dorang, Begitu Pak. Ikan dan pancing. Ya. Jadi ini berbalik kepada ikan dan pancing lah. Macam tuan kata tadi, betul juga. Sebab kalau kau bagi ikan, dorang makan terus. Dorang tidak tahu macam mana mau mencari ikan. Dorang jumpa ikan, dorang nampak depan mata. Tapi mau tangkap itu bukan kau beli tangkap begini tuan. Ya, sebab helang pun kalau mau tangkap ikan, dia bukan ambil begini saja. Dia mesti ada strategi. Macam mana mau ambil itu ikan. Kan betul kata tuan. Dia bukan yang begini saja, dia patok, bukan begitu. Bangau pun sama. Kalau dia mau patok itu ikan, dia mesti mau pandai. Baru itu ikan tidak lari. Begitulah itu tuan, dia punya scenario. Okay. I think ini kan is like bukan trend lah, but what's happening now is
Building of sustainable community where the community can take care of itself kan. Yes. So infrastructure dia di Sabah masih bukan bercelarut. It's not even there yet. Because kalau the community mau take care of itself pun ada politik between the community juga kan. So it's starting lah. Like I think Sarawak has done it where a company besar masuk, dia bukan kasih kau A saja. Dia kasih penyelesaian untuk ada thing supaya kalau drang tiada pun the community masih boleh jaga diri sendiri. Yep. So that's what I think is people are trying to push lah. Konon lah. Okay. Thank you. Heh. I go to my next question. Hui nah. Ay, siya, panjang sudah. Kena ikut pa ni, ikut. Oh, sudah kena jawab. Setan. This guy is good. Kau tiap bagi soalan, dia jawab pula kan? Ya, Pak. Aku tidak, saya pun tidak tahu, cakap saja. Tapi itulah yang saya rasa lah. Ya. Kalau saya tengok saya punya list ni kan, kita di soalan yang terakhir sudah ni. Oh, Kau taruh dulu soalan yang bukan dalam list. Soalan kau. For him as a person. I lost my train of For me thoughts. macam, Okay. kan kau study semua di sini. And then KL saja kan. ya. Kau punya ideologi semua dari mana kau serap? Semua dari Sabah juga. Atau memang dari apa yang kau nampak di kampung kau? Yang NGO kah? Or dari orang luar kah? Oke, saya tidak akan nampak itu ideologi saya itu kalau saya tidak masuk di tempat sebuah organisasi yang betul-betul mendidik saya menjadi orang. Saya boleh katakan bila saya bekerja di NGO, dia didik saya menjadi orang betul-betul. Orang betul-betul ini maksudnya kau kena buat benda yang betul, benda yang lurus. Sebab kenapa? Ada orang tanya sama saya. Bukan ada orang tanya sama saya. Kadang-kadang sampai saya beranggap begini, Tuan. Bagus saya jaga pekerja 1.000 orang berbanding saya jaga 1 orang hati orang kampung ini. Sebab kenapa, Tuan? Kalau orang kampung ini, 1 orang ini, kau tidak boleh paksa dia buat. Ini orang ini yang biasa ini, yang macam di antara kita. Bayangkan, Tuan, kalau saya paksa Tuan buat sesuatu, pasti Tuan marah. Tuan memberontak, Tuan beritahu orang sana sini, Tuan buat laporan polis dan sebagainya. Contohlah kan kalau saya buat sesuatu benda. Tetapi Tuan, kalau saya 1.000 pekerja saya jaga, 2.000, 10.000 pun, saya ada kuasa untuk buang diorang semua. Begitu. Kalau saya jadi majikan, saya buang saja, saya potong gaji saja. Diorang tidak boleh, sebab itu kuasa saya. Sebab itu saya bilang, urus orang kampung ini saya paham sudah. Bukan senang. Memang betul diorang cakap bukan senang. Berbanding ini pekerja. Sebab itu saya bilang, bila saya kongsikan ada beberapa perkara dan kawan-kawan, mau jadi pemimpin ini jangan jadi majikan. Saya bilang, majikan ini dia tahu suruh saja, dia tidak tengok. Yang dia mau tahu hasilnya jadi. Dia tidak tahu prosesnya macam mana begini-begini. Dia kata begini, saya dulu sudah melalui itu, kan. Saya tidak ada orang tolong saya pun saya boleh buat, dia bilang. Betul kah, Tuan? Tetapi sepatutnya bila sudah dia duduk di atas sana itu menjadi majikan, dia mesti ajar orang macam mana dia melalui itu benda. Supaya kerja dia itu senang, dia pun senang. Tidaklah marah-marah sangat begitu. Kan, ini majikan ataupun bos lah di dalam satu company. Tetapi Tuan, pemimpin ini lain. Contoh, kalau ini dalam pimpinan kau itu ada satu yang sot-sot lari sana, lari sini, kau mesti mau dapatkan dia ini supaya dia tidak jatuh di jurang. Itu. Ataupun kau mesti mau kasih lurus balik. Dengan cara apa? Bukan paksa. Kalau boleh kan, ada istilah yang customer always right, dia bilang itu. Begitulah dia punya umpama tuh. Ini orang kampung ini selalunya betul. Walaupun dia akan paksa lah, kau mesti mau kasih betul. Jadi seorang pemimpin itu, dia punya hati itu yang kalau boleh sampai kau kena pijak sama itu yang orang kau pimpin itu tidak masalah. Kau bilang, sebab inilah saya punya sacrifice bilang, atau inilah saya punya pengorbanan. Saya dipijak kah begitu, tetapi tetap juga saya jalan. Sebab saya tahu mereka itu perlu dipimpin. Macam tu, mereka perlu dipimpin, mereka perlu dibangun, mereka perlu dididik. Macam saya bilang tadi, kalau kau asik bagi ikan saja, kau tidak kasih tahu macam mana mau kasih selesai masalah, sebab itu miskin negara itu tidak boleh beranjak, tidak boleh hilang. Macam saya explain kepada rekan-rekan sebelum ini, saya bilang begini, kalau kau tahu macam mana mau mengurus penyelesaian masalah itu, mesti kau kasih bagi dia panduan. Apa yang kau tahu tuh kasih tahu dia supaya begini. Bila satu masa nanti, diorang sendiri pandai bertindak sudah itu.
kita mau lahirkan orang-orang ini yang kita punya pimpinan itu supaya kalau kita buat salah dia yang tegur kita, bah. Dan tegur itu dari segi mungkin bukan cakap, tapi dari segi amanah dia tuh dan mandat dia tuh. Macam kalau di bidang medan politik dia begini. Rakyat tuh kalau sudah paham, kau tidak payah kasih campaign dia. Dia nilai sejak kau punya perbuatan itu dari kau dibagi peluang mandat tuh dan sampai ke panggal terakhir tuh. Tidak payah kau campaign pun dia sudah tahu kalau ini rakyat sudah bijak di masa akan datang nih. Saya rasa begini, anggapan saya begini. Di masa akan datang mungkin campaign itu mungkin tidak perlu sudah. Sebab rakyat kalau sudah pandai, kau tidak payah kau kasih saya mungkin sebuah macam habuan, sagu hati kah, gula-gula kah, aku mau undi kau. Saya tahu sudah dia bilang. Sebab rakyat, aku rasa begitu nanti. Di masa akan datang ini, sampai begitu sekali. Dan wakil rakyat ini yang mau nanti yang akan mau ada hati mau bertanding itu nanti, dia jangan macam-macam sama orang yang sudah bagi peluang dia itu. Jadi kau mau berkampanye pun sadar dirilah kan macam mana kau punya performance pada masa itu. Jadi bagi saya begitulah. Kalau kita dimulahkan dengan cara mendidik ini, saya bilang sebetulnya dari dulu lagi begini tuan, durang buat. Kalau dari dulu durang didik ini pengundi-pengundi atau ini rakyat ini supaya bijaksana. Saya rasa sekarang ini isu-isu yang kritikal ini kan tidak berlaku lah dapat dikasih selesai. Sebab kenapa? Bayangkan tuan, bila dia pandai ini rakyat pandai memilih, contoh kan tuan, kau tidak payah mau tanya saya apa aku mau sokong. Sebab di sini orang bilang gini, kalau bilang undi itu rahasia, iya itu kita akui. Sekarang ini undi itu rahasia, tapi di belakang kau tidak tahu. Bagi sana bagi sini sudah berubah. Tapi bagi saya itulah, kalau kita didik betul-betul di orang kesadaran ini dan kesan-kesan itu, apa kemunduran yang kita rasa sekarang ini, sebab kesan kita punya tindakan. Macam yang saya beritahu dalam itu forum. Saya bilang bukan sebab itu partai politik yang banyak, tetapi kita sendiri yang salah pilih itu pemimpin. Sebab mungkin kita dengar cakap kawan, mungkin kita terlalu ikut habuan-habuan mungkin yang diberikan, macam jawatan dan sebagainya. Dan sebab itu kita lupa sudah kita punya perjuangan. Nah itulah aku bilang, kalau mau mengundi itu, mesti kita guna kita punya akal dan nilai hidup kita yang sebenar itu. Cobalah kita bilang, kalau ada 10 orang macam saya ini, jujur, lagi bagus. Mungkin gitu Pak. Anggap diri kau begitu. Jadi kalau mengundi nanti, jangan kau dengar-dengar cakap kawan. Kau mesti, kita sekarang ini mesti mau nilai itu walaupun kita tidak masuk dalam politik, nilailah itu rajin-rajin. So, bagi saya anak-anak muda sekarang ini, tidak payah kau suruh tengok media sosial pun, orang tertengok juga. Pandai sudah itu sekarang. Cuma bagi saya begini, sayanglah saya bilang, kita bersuara di luar sana kan, buat demonstrasi, tapi kita tidak masuk di laluan yang betul. Sebenarnya bila kita masuk di laluan yang betul, suara kita itu akan menjadi nyata. Bukan suara buta-buta begitu saja. Bila kita masuk dalam itu sistem, bukan saya bilang masuk dalam itu demokrasi terus kau mau jadi ahli parti itu ataupun menjadi sebahagian ahli politik. Maksudnya kita punya suara itu kasih masuk di peti undi. Begitu Pak. Bukan kau cakap di sana, ada yang cakap no justice apa itu? No undi apa itu? Dia bilang tiada apa itu? Tidak ada apa itu? No macam tangki no undi. Sorry, saya tahu. Ya, oke. Macam sekarang ini begini. Tiada air macam kami sana ada beberapa di Tongot. Dia bilang tiada elektrik, tiada undi. Bukan lagi tiada duit, tiada undi. Nah, Faham? So, kalau ini dia bilang tiada elektrik, tiada undi, nah, macam mana kita mau membentuk kepimpinan itu kalau kita tidak mengundi? Jadi maksud saya begini, masuk dalam suara kita itu kasih masuk dalam tong yang betul, bukan tong yang salah, begitu. Dia sudah tahu apa yang dia perlu, apa yang dia mau. Betul. Ya, janganlah bertahan. Orang bilang kan kalau kau duduk di sana banyak semut, api di situ. Kalau kau mau duduk juga itu kau punya masalah lah. Sampai kau bawa ulat di sana. Sudah tahu banyak ulat, sudah tahu bahwa kau duduk juga situ. Contohlah, bayangkan begitu. Nah, kita sebenarnya cukup sabar. Jadi bagi saya sebagai anak muda, biarlah kita bebas. Kali ini biarlah kita bebas. Janganlah kamu pengaruh kami dari segi apa itu habuan kapa. Kasih bebaslah kami memilih. Sebab selama ini kami terpengaruh dengan apa yang kamu cakap, dengan apa yang kamu, sebab setiap kali apa yang kamu cakap tuh selepas itu tidak ada kamu buat. Bukan tidak ada, cuma lain perkara yang dibuat. Ada dibuat tapi lain diharap, lain dibuat.
Ya itu yang saya nampak sekarang lah. Wow. The harapan. Saya punya soalan yang pasal harapan tu kan. Saya mau pusing dia sikit. Oke, boleh. Macam saya nampak sudah gimana ini conversation. saya mau kau sebagai orang muda kasih nasihat orang, bukan saya tidak mau berkempen sini ya. Tidak, ya paham. Tapi saya mau kau bercakap dengan anak muda Sabah, everyone, untuk memilih tu macam mana. Oke. Kau Boleh, kempen juga, saya potong nih. Ya, saya mewakili anak muda yang tidak berpihak kepada partai politik mana-mana. Even kamu tahu saya mungkin berada di partai politik mana, tapi saya bercakap ini bukan atas dasar partai politik yang saya pegang sekarang. Ya, oke. Saya bercakap atas dasar saya punya nilai sendiri. Sebagai orang yang hidup lah, bukan orang yang ikut-ikut hidup orang. Nah, saya begini, kalau saya memilih pemimpin itu, saya dululah saya ikut-ikut. Tapi bila saya pikir balik, rupanya penting juga kalau saya menilai itu orang. Nah, orang cakap begini, oh dia punya apa itu? Perjuangan itu macam manifesto lah. Kalau dari segi zaman-zaman kalau di ambang-ambang pilihan raya ini, kebanyakan orang bilang mau tengok itu manifesto, mau tengok itu perjuangan, dia bilang. Jadi saya sebagai anak muda yang di tengah-tengah itu tidak ada berpihak mana-mana, saya begini. Kalau kamu mau pembangunan itu dilaksanakan dengan cara yang telus, yang bersih. Kalau kamu tahu kepemimpinan kamu yang sudah tidak boleh buat itu perkara-perkara yang lurus itu, so jangan lagi kamu kasih peluang yang itu. Sebab kenapa? Bagi saya begini, kalau ada 3 nilai ini, kita memilih pemimpin berdasarkan 3 nilai ini, seperti yang saya cakap dalam ini forum kemarin, kita mesti ada keikhlasan, keberanian, dan integriti. Tidak perlu mau banyak-banyak. Keikhlasan ini saya bilang begini, kalau kau ikhlas pilih kau punya pemimpin bukan berdasarkan orang terpaksa dan sebab kau menilai dia, pasti kau undi dia. Yang kedua, saya bilang kau mesti mau berani. Kalau salah kau mesti berubah lah. Kita bukan mau banyak cakap, jangan kita banyak cakap. Kita ubahlah kita punya. Contoh kalau minda kita begini kan, pandangan kita kasih pusing sedikit lah. Tidak salah. Ya. Jadi kalau kita bercakap sekarang ini kita takut kena marah, janganlah kita banyak cakap. So, yang ketiga ini, kalau kamu pilih pemimpin itu, kalau kamu ada integriti, kau pun harus berintegriti. Sebab kenapa saya bilang, banyak orang yang memilih pemimpin ini terima sesuatu dari dia terus berubah pikiran. Nah, inilah puncak kita. Kasihanlah mana-mana pemimpin kita yang betul-betul mau berjuang, ada orang yang betul-betul mau berjuang, dia ini tidak ada apa-apa. Tapi sudah tahu tidak ada apa-apa, berani juga di situ. Sebab dia tahu, dia ada nilai. Bila dia ada nilai, tetapi orang tidak nampak itu. Sebab yang orang nampak adalah dia tidak ada apa-apa dari segi macam sumber keuangan yang kuat. Jadi saya memberi dorongan supaya kamu menilai berdasarkan 3 perkara ini. Kalau kamu mau calon itu ikhlas mau tolong kamu mesti ikhlas mau beri tolong dia. Jangan dia belum jadi pemimpin, kau sudah hukum dia, tidak mau sokong, sebab dia tidak ada duit banyak. Itu pertama. Kedua, kalau kau mau pemimpin itu berani bersuara, kau harus berani juga. Berani untuk mengubah kau punya mindset. Kalau kau tidak boleh bercakap, kau tidak pandai bercakap, ubahlah kau punya mindset itu, jangan banyak cakap. Saya bilang tadi, kau kena pusing kau punya arah tuh. Berani kau kena pusing. Yang ketiga itu integriti lah. Kalau kau mau dia integriti, kau pun harus integriti. Jangan kau mau undi dia karena ada habuan dia mau bagi ataupun jawatan kah, kan betul. Biasa orang ini kalau mau sokong pemimpin itu ada sesuatu kepentingan pribadi dia di sana. Saya ada bisnis, saya mau sokong dia sebab nanti kalau dia menang pasti aku mau minta ini minta itu supaya saya punya itu kepentingan pribadi lah. Jadi kalau kau pilih pemimpin yang begitu berdasarkan begitu, jangan kau minta lampu, jangan kau minta listrik, jangan kau minta jalan, jangan kau minta tanah, jangan kau minta sebagai-bagainya pekerja. Kalau ini yang 3 ini pun kau tidak limpas, kau tidak lepas sebagai kau punya pribadi. Jadi perubahan itu jangan kau tengok pemimpin, kau dulu berubah begitu.
Kalau kau tidak berubah, bayangkan, kalau kau berubah, semua ini akan berubah. Sebab kenapa? Mungkin pemimpin yang ada sekarang itu tidak kekal berpuluh-puluh tahun. Sebab kita ini cepat twist, begitu Bang? Cepat ubah kalau kita berubah itu. Nah, saya harap kalau kita memberi sokongan kepada kepimpinan yang di masa akan datang ini dan menjelang pilihan raya yang akan datang ini, tolonglah. Kalau apa yang kamu mau itu, di antara 3 perkara ini, kamu harus jujur juga menanam itu nilai-nilai 3 perkara ini dalam kehidupan kita ataupun dalam diri kita sebagai penghuni. Sebab kenapa? Kalau kita tidak ada nilai ini, jangan kita mengharap itu perubahan. Bagi saya, kita tidak layak mengharap itu perubahan. Betul kan Tuan? Sebab kau mau begini, tapi dari kau tidak mau. Macam, itu pertama. Kedua, kalau kita lihatlah, kita nilai sebenarnya kita bos. Itu wakil rakyat bukan bos. Sebab kenapa? Bila kita melantik orang itu, kita ada kuasa, betul kata. Kalau kita melantik itu orang, so sudah pasti dia orang bekerja untuk kita. Kau bos batuan. Nah, kita bukan begini, jangan beranggap bila kau jadi wakil rakyat itu YB itu yang berhormat tuh, kau terus mau dihormat. Tidak, yang berusaha sebenarnya. Kalau kita apa yang saya mau sebagai rakyat ini saya mau kau buat untuk saya rakyat. Bukan kau buat untuk diri kau dan orang lain yang mendatangkan hasil sama kau. Itu yang kebanyakan kita lihat. Saya tidak menyentuh mana-mana pemimpin, tapi itulah keadaan yang kita lihat. Sebagai saya anak muda, saya bilang kalau diorang ini paham kenapa diorang ada di sana, sudah pasti kita tidak begini, tidak ada miskin tegar ini yang berlaku. Sebab itu saya bilang tujuan kita lantik diorang itu sebagai kita punya wakil, bekerja untuk kita pun. Bukan kita bekerja untuk diorang. Bayangkan, diorang berusaha begini, semua yang kita perlukan sebenarnya diorang turuti. Begitu. Kita minta lebih. Macam saya bilang tadi, kalau kita minta tanah saja itu. Ini orang Sabah tidak minta lebih-lebih juga. Nah sama juga, itulah aku bilang, kena paham itu situasi. Macam kita pun kena paham. Kalau kita rasa, kita tahu kita punya posisi itu, kita ini bos, kita jangan takut sama ini wakil rakyat ataupun pemimpin. Jadi bila-bila saja kita beli tendang keluar dia. Sebab kita majikan, kita bos. Dalam soal ini, kalau kita memberi kepimpinan yang ada itu, so kita lah bos, bukan diorang bos. Sebab itu dia bilang kita panggil dia sebagai wakil rakyat. Wakil yang membuat apa saja kita mau. Kita mau jalan raya, kita mau air, kita mau elektrik, kita mau line telepon. Nah, itu saja yang So, kita jadi anak-anak muda yang bos kepada diorang. Jadi kalau kita anggap diri kita itu sebagai pemegang taruh, sebagai majikan, dan sebagai ada kuasa, so jangan kita takut diorang itu. Ya, diorang tidak ada hak untuk marah kita ada hak untuk marah diorang. Betul atau tidak? Kan Tuan? Kalau sampai diorang marah kita itu, siapa diorang mau marah kita? Kau duduk di sana, sebab saya kasih kau duduk di situ. Jangan macam-macam. Jadi anggaplah pikiran kita ini, saya bawa kita dalam pikiran situasi begini. Sebab kenapa? Saudara-saudari, saya cakap begini. Sebab kalau kita punya pikiran kita letak seperti begini, di satu masa nanti siapa yang menjadi pemimpin itu tidak sudah berani macam-macam sama kita. Ini yang kita sebagai, kalau kita sudah paham kita punya status sekarang ini sebagai majikan yang menguasai itu kuasa. Nah sebab itu saya bilang janganlah kita salah buang itu tong. Kita punya suara itu jangan, amanah kita itu jangan salah tong. Kalau kita salah, so itulah efek kita. Macam contohlah, kita lantik pekerja, dia tidak ada fungsi. Jadi itu kerja tidak jalan. Kita juga yang buat balik itu kerja. Begitu. Kita yang perbetulkan balik itu kerja. Kita juga yang kasih baik. Mau cari pekerja pun susah. Kita mau cari pekerja yang pandai buat kerja. Macam contoh kalau saya ada syarikat, saya kasih dia engineer. Sekali bila dia sudah bertugas, banyak masalah. Jadi apa guna kita gaji dia tinggi-tinggi kalau tidak buat kerja yang betul. Macam makan gaji buta lah begitu. So bagi saya secara anak-anak muda di sini karena pintar itu pertama. Kedua, hentikan memburuk-burukan mana-mana pemimpin. Kita jadilah orang yang menghormati. Menghormati maksud saya itu kita ingat itu jasa. Dan kalau selagi dia masih bekerja dengan kita, selagi itu memang kita marah lah. Tapi kalau dia sudah tidak bekerja untuk kita, cukuplah tutuplah case di situ.
Tidak perlu mau ungkit-ungkit lagi itu perkara. Move on gitu. Ya, move on lah kita. Ya, kita ini jangan kita jadi bila kita banyak cakap benda-benda yang tidak baik itu kita tunjukkan, kita pancar balik kita punya diri sendiri. Itulah kebanyakan orang kita ludah ke atas karena muka juga sendiri. Sebab kita yang cakap, kita cakap juga balik begitu. So bagi saya itulah elakkanlah saya bilang. Kalau di zaman-zaman sekarang ini, sebab itu dalam soal sisi jawab forum itu dia bilang macam mana kita mau menyatukan kepemimpinan yang ada sekarang ini dalam politik itu. Nah, kalau kita menanamkan kebencian di dalam hati kita itu, maka kesatuan itu tidak ada. Dan keegoan itu masih ada di sana, susah kita mau kasih satu di orang. Jangan harap kita ini belia, boleh kasih satu, kita punya ahli-ahli politik yang ada sekarang ini. Kalau di orang itu sendiri tidak selesaikan masalah di orang di sana, dari segi orang punya hati itu. Ada yang mungkin sakit hati, ada yang mungkin saya selalu diejek. Siapa mau bekerja sama kalau begitu keadaan yang sudah menyakitkan begitu. Jadi bagi saya kita sebagai belia yang ada di Sabah, seluruh Sabah ini, tolong hentikan budaya-budaya fitnah, budaya-budaya yang menjatuhkan marwah diri sendiri itu. Bila kita memfitnah orang, kita juga kasih jatuh diri sendiri. Dan hentikanlah ikut-ikut sebot-sebot rupa yang tidak baik itu. Sebab kita tidak perlu ada sebot rupa sebenarnya kalau kita faham kenapa kita duduk di situ. Ya. Sebab kalau kita berada di satu dunia itu dan yang betul, kamu mau buat sebot rupa apa kalau kau berada di tempat yang betul? Betulkah tidak? Orang cakap sini pun sana sini, kita tembus saja itu kiri kanan. Yang penting kita jalan saja kerja. Sekarang ini orang berusaha di mana yang banyak pengaruh di situ yang diambil. Supaya saya tidak paham lah apa maksud orang ambil sebut rupa ini. Untuk lawan yang tidak baik saja yang saya tengok lah. Yang tidak baik akan lawan tidak baik. Jadi nampaklah kita bilang oh inilah isu politik. Sebenarnya bukan itu. Ya, sebab itu saya bilang stoplah anak-anak muda. Jangan terlalu kita ikut tren-tren yang begini untuk menjatuhkan. Sebab bila kita sebenarnya begini, kalau kita tidak hentikan ini, tren-tren yang begini ini akan pergi tempat kita, begitu. Dan akan itu menjadi satu, dia akan menjadi satu yang kita tanam dalam diri kita. Nanti yang generasi akan datang akan ikut. Penyakit. Ya, penyakit ini tidak boleh putus. Ya, sekarang ini kalau bilang COVID itu memang ada penyelesaian macam mana mau diputuskan itu rantaian sepertinya begitu. Tetapi inilah yang tidak baik dalam politik ini, isu-isu politik ini adalah memburukkan itu saja bagi saya. Dari segi pelaksanaan itu bagi saya memang semua pun ada kelemahan. Tetapi orang sudah lemah tambah lagi dikasih lemah. Jadi macam mana dia mau berkembang? Orang itu pun mau semangat. Nah, jadi anak-anak muda 29 hari bulan inilah. So, macam saya bilang tadi, kalau kita mau memberi sokongan kepada pemimpin-pemimpin itu, dia mesti mau berdasarkan 3 perkara itu. Dan juga nilai yang sebenar dalam kita punya diri. Sebab kau akan memancar kau punya nilai itu kepada pemimpin itu. Bila kau letak kau punya jari itu nanti, pangkak dia. So, kalau kau mau perubahan, jangan berdasarkan apa yang kau pikir, apa yang kau cakap. Tetapi dari sini dulu hati. Kalau kau rasa dan kalau kau nilai baik, baiklah itu. Kalau kau bilang jahat, jahatlah itu. Nah, itu yang saya punya pandangan lah kepada nasihatnya kepada anak-anak muda yang ada di Sabah ini. So, siapapun itu pemimpin, jangan tengok dia punya kekurangan, tapi tengok nilai dia itu. Nilai apa yang ada dalam dia itu. Orang banyak duit pun, kalau nilai dia tidak ada, bukan jaminan kita. Sebab itu banyak pengalaman saya Tuan. Bila saya kesana kesini tengok, janganlah, dia bilang janganlah masuk ini politik kalau tidak ada ini sumber begini. Bagi saya tengokkan keadaan ini kan itu bukan keperluan sebenarnya. Kalau kita memahami betul itu bukan keperluan. Sebenarnya keperluan itu adalah kita mencari 3 perkaranya, yang integriti, yang ikhlas berjuang untuk kita, dan sudah pasti dia bebas daripada rasuah. Itu saja. Kalau tidak ada nilai ini sama itu pemimpin, bagus lupakanlah begitu. Sebab itulah 3 nilai ini yang sering kali berlaku di sini. Dia ada peluang, tapi dia tidak ikhlas. Kalau kau ikhlas, mesti kau boleh dapat selesaikan masalah-masalah situ. Nah, satu, dia tidak berani. Dia mau bersuara
Tidak berani. So ada masalah. Hmm. Ada masalah-masalah dalaman mungkin. Kalau dia melawan dan sebagainya, dia mesti mau berani nih. Nah, lah sekali itulah integrity. Kalau dia tidak integrity, feel juga itu semua. Sebab itu banyak pembangunan-pembangunan bukan tidak ada peruntukan. Ada sebenarnya, cuma ketulusan mereka itu tidak ada. Jadi saya tidak menyentuh kepada mana-mana pemimpin dan even saya punya pemimpin sendiri dan semualah yang ada di Sabah ini sebenarnya kita dulu yang perbaiki kita punya diri 3 langkah ini. Kalau tidak ada, jangan haraplah kita mau perubahan. So bagi saya mungkin itu saja saya punya ya yang perlu saya kongsikan kepada anak-anak muda. Right. Itu hari susah dia menjawab. Menjawab. Ini kali biar. But yalah, I mean banyak saya belajar sini yo. Biasa kita dengar yang memburuk-burukkan, kita dengar yang politik uang, Ya. kita dengar semualah yang biasa jadi sini. Tapi bila I think bila kita bercakap sebagai manusia, it's simple. Dia jadi senang. Ya, betul. Macam kau cakap lah, TPA campaign. Ya, Kalau tidak betul kau bergerak dengan kau punya community selama ni dan kenal kau siapa, ya, betul. adalah certain pemimpin yang saya nampak ada itu nilai yang dia ada di community dia. So dia present, dia hadir. And ya, saya rasa itu ciri yang cool. Yang boleh pakai lah. And yalah, yang 3 itulah. Ya, benar Tuan. Ya. Sebab kalau kita itulah saya bilang tadi, masa akan datang tidak perlu campaign kalau kita sudah sadar. Itulah saya bilang tadi dari dulu sebenarnya nih. Saya dengar cerita lah, bila saya cakap benda-benda yang mendidikkan, orang kata begini, kau punya zaman tuh Tuan, itu zaman hitam putih, zaman Piramli, itu mungkin boleh pakai. Tapi zaman sekarang tidak boleh, mereka bilang. Tapi bagi saya, yang zaman dulu-dulu itulah yang kita mau. Dia pakai nilai, dia bukan pakai macam mana? Dia bukan pakai mulut tapi pakai nilai. Ya. Lagipun kalau orang mau menilai kau sekarang, dia stok je kau punya Facebook, Instagram, TikTok Ya, semua. Ini dia punya orang lain macam ni. Ya, betul. Anything you want to add? Kita gulung? Boleh juga. Saya sangat puas hati dengan dia punya jawapan. Saya tidak akan tanya soalan lagi. Saya, dari hari itu yang kami dengar yang kenapa dia begini ya? And now saya rasa kalau kamu yang hari itu nampak, you can go back to the episode because the live is still in our account. Ya. And kamu boleh nampak dia punya beza. Kau kasih tau apa mau cari? Apa? Apalah orang mau cari? Okay. The previous episode, Bah Bincang Kita, the title. So it's in our YouTube. A few friends pun ada buat live on that day. So dorang pun ada recording. So kamu boleh nampak dari angle yang berbeza lah. Then you can see this guy hari itu what the fuck? Kenapa dia begini? Now dia sudah menjawab tu soalan. And we understand because saya nampak the questions yang kena lontar hari tu bukan makanan dia. Saya boleh nampak yang dia punya fokus is very niche. Apa yang saya nampak lah. Saya bukan menyokong atau apa, tapi ini yang saya nampak. Menerima pandangan lah. Yeah. Ya, pandangan. And yeah, I appreciate you coming hari ini. Ya. Saya sangat happy. Tuan jujur kan ini Tuan. Boleh Jujur, dapat semua. Jujur. Ya. Jujur. Sebab saya Jenis manusia yang tidak peduli pasal politik. saya suka ya. nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Kau jahat kah, kau baik kah, tapi memang ada benda yang kau pernah nampak yang kami tidak pernah nampak. So kenapa kami panggil kau sini? Sebab kami tidak tahu yang pucuk ubi 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 tanam sini dia punya rasa begitu, kalau Yeah. kau putik dia punya things like that Yeah. yang orang Sabah lain tidak faham pasal kau. Ya.
yang kami appreciate sangat-sangat. So, saya tutup lah. Okay, tutup. This has been a very educational, knowledgeable punya episode untuk kami. Orang-orang urban yang jarang-jarang masuk kampung. And saya tahu dia NGO yang dikerja dulu tu sangat-sangat hebat. Disclaimer, we're not promoting any political party, any political party punya ideology. We are just here to talk. That's it. This episode has been brought to you by Globes dan Berhad, KKIFF. Terlebih satu F, sorry. Thanks Alter for the lights. Sip with audio. This has been a collaborative initiative with Bah Bincang Kita. And Shout out to Hare Hare for the kerupuk. kerupuk-kerupuk. Hare Hare, Did I even pronounce it right? Hari-hari. Hari kan. Hare Hare. Daily. Hare. And we'll see you guys in the next episode. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ciao. Good. The Sip Sip Show.